Talent standby, viewers standby, Popcast 103, action! Poplovers, balik lagi bareng sama gue Sobi Bastian di acara yang ditunggu podcast 103 Pop FM Jakarta. Dan kali ini gue kedatangan tamu spesial banget nih yang ditunggu-tunggu. Jadi Poplovers, beberapa waktu yang lalu sempat kita kan ada question and answer di Instagram kan. Terus ada beberapa dari Poplovers yang pengen coba dong undang Putri ke Pop FM Jakarta untuk join di podcastnya Pop FM Jakarta. Dan finally hari ini Putri datang langsung di podcast Pop FM Jakarta 103. Wih, Putri apa kabar Put? Ceria banget ya. Ceria banget. Mukanya kayak seakan-akan tuh kayak orang-orang yang lagi kasmaran gitu ya. Penonton lagi langsung ketawa gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kayaknya muka lo ini nggak sesuai dengan single yang bakal lo bahas hari ini. Gimana tuh? Oh, kan nggak usah ditunjukin lah. Apanya tuh? Perasaannya? Perasaannya ya kan, Oke. kayak kita harus terlihat bahagia di Iya. orang. Oke. Tapi nggak sih, memang kalau Putri orangnya ya bahagia. Jadi apa adanya ya, kalau bahagia, kalau sedih ya pura-pura bahagia aja depan orang ya kan, biar kelihatannya bahagia mulu ya kan. Nah, Poplovers kali ini gue datang bareng sama Putri. Jadi buat Poplovers yang pengen tanya-nanya sama Putri, dan di Instagram juga nanti akan kita bacain pertanyaan-pertanyaannya. Kita bakal nanya seputar singlenya dulu deh. Yang tadi gue bilang, jadi awalnya dia tuh kayak berbalik lurus dengan singlenya dia yang boleh dibilang kayak menohok-nohok banget. Singlenya berjudul Menahan rasa sakit. Menahan Rasa Sakit. Poplovers, apakah lo yang di rumah pernah mengalami hal yang sama? Mungkin ada yang belum tahu maksudnya gimana sih menahan rasa sakit. Ceritanya apa sih, Bud? Sebenarnya ini cerita udah lama ya kan. Jadi makanya ngelihatnya kok beda ya kan. Oh, oke. Jadi nggak yang sama sekarang? Enggak dong. Oh, enggak dong ya. Tapi yang sekarang iya nih? Kecil nih. Enggak ya? Oke. Jadi gimana ceritanya? Ceritanya ini di mana salah satu hubungan ya kan. Menjalin hubungan tapi nggak ada status, nggak pacaran, tapi udah saling tahu, keluarga udah tahu, terus udah saling, ya kan udah saling sayang lah ya gitu. Tapi tiba-tiba ya udah gitu aja sama cewek yang lain. Dan di situ posisinya emang Putri nggak tahu kenapa gitu, kok tiba-tiba sama cewek lain. Dan itu posisinya di situ Putri tuh mau kasih sesuatu ke dia gitu loh. Ini percaya nggak percaya sama persis kayak gue dulu. Jadi tuh gue Iya. dulu pernah ngalamin hal yang sama kayak lo. Tapi bedanya kalau lo kan friendzone kan, Iya, kalau gue saya friendzone. in relationship. Jadi kalau gue tuh dulu kayak nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Terus kayak malamnya juga baru makan bareng, ketemu bareng. Terus besok kayak di WG besok siangnya jam 9 pagi, jam 10 pagian dia tiba-tiba mutusin gue tanpa ada alasannya yang jelas. Oh, wow. Serius. Gak ada alasan. Gue pikir dia itu kayak mau ngeprank gue gitu. Soalnya waktu itu kayak ulang tahun gue perasaan udah 2 bulan yang lalu gitu kan. Dan ulang tahun dia kayaknya 3 bulan ke depan. What happened gitu kan. Terus dia katanya bilang mau konsen sama kerjaan. Dan ternyata ada orang ketiga di antara kita. Ya, baiklah. Nah, apakah sekarang gue mau nanya sama Putri. Apa tuh? Nah, dari friendzone lu sama dia yang akhirnya lu memutuskan untuk dibikin single ketiga lo ini ya. Nah, ceritain dong, dulu itu pertama kali awal lu ketemu sama dia itu seperti apa? Terus kenapa lu sama dia udah tahu nih kasarannya udah sama-sama ada gitu kan, percikan-percikan rasa sayang. Iya. Kenapa kalian nggak mencoba untuk ngomong baik-baik kalau kita relationship yuk? Kenapa kalian memilih friendzone? Awalnya sih gimana ya? Sebenarnya awal kenal tuh dia tuh kakak kelasku. Aduh, Tuh. Hai Kak Rasa Putri, ketahuan lo ya di Ketahuan, sini. kan? Tapi dia nanti GR lo. Oh dia ternyata bikin single buat gue Iya. gitu. Ya kan? Jangan disebut, Ya jangan. enggak maksudnya. Pokoknya ya udah sebenarnya awalnya emang kagum aja gitu. Oke. Ternyata Putri mulai mau mencoba berkenalan ya kan. Ya udah lanjut gitu aja, ternyata sampai yang ibaratkan dari keluarganya mau ajak sana sini lah, acara ini, acara itu gitu kan. Cuman memang nggak tahu sih dari kita berduanya ini memang yang kayak yaudah kita emang saling yaudah jalanin aja. Terus kita nggak ada yang yuk kita jalanin aja gitu. Maksudnya ya pacaran atau gimana. Jadi ngalir aja gitu. Iya, Ya. ngalir gitu Tapi aja. keluar dari pihak keluarga lo nih, kayak bokap, Ya. terus kakak lo, itu mereka taunya lo berteman atau emang in relationship? Malah tahunya pacaran. Cuma jadi mereka taunya pacaran, tapi Iya. lo yang ngejalanin kayak nggak pacaran. Dan lo nggak tersiksa dengan keadaan seperti itu?
pada saat itu sih enggak. SMA kali ya lo ya. Jadi kayak SMP malah. anak SMP sekarang ya. Oke. Iya. Oke. Jadi lu kayak ya udah nyaman aja. Nah biasanya kalau kayak gini tuh pihak perempuan itu takutnya gini. Kalau gue terlalu kode, takutnya dia ilfeel. Jadi lu Iya. nunggu dari dianya, ya kan? Tapi kalau misalnya lu diem aja, takut diambil orang. Iya itu sebenarnya. Ya. Kan udah kejadian jadi. Nah, tapi kalau di lirik ini nih, gue pengen tahu aja di lirik yang single ketiga ini ada nggak sih lirik yang menurut lu paling dalam banget? Ya pas bagian ref. Coba deh dinyanyiin sedikit aja buat pop lovers. Ku akan selalu ada untukmu, walau kau bersama dengannya. Aku kan menahan rasa sakit ini. Terus nih, ini gue bisa nggak ganti host nih? Karena gue lagi ngalamin hal itu. To be honest dengan orang yang sama yang tadi kan, yang tadi itu terus kan yang akhirnya kita balikan ya. Ini kayaknya semoga dia mendengarkan dan juga melihat ini nih, ya. Oke. Nanti gue kodein temannya dia buat. Oke, tapi ternyata sama kayak lo, jadi kayak ya udahlah dia memilih orang lain gitu dan nggak ada tanda-tanda dan kita nggak pernah berantem juga akhirnya kayak gitu. Nah, perasaan lo gimana sih, Put? Ini kan based on your experience, ya kan? Sakit, ya walaupun udah flashback zaman SMP berapa tahun yang lalu berarti tuh? 3 tahun yang lalu. 3. Lo sekarang masih SMA ya? Enggak. Udah lulus. Oh, udah lulus. Nah, itu kan ya namanya lo manusia, terlebih perempuan pasti punya perasaan. Terus menyanyikan lagu yang ini gue banget. Proses rekamannya, lo ngerasa sedih nggak sih, kayak pernah meneteskan air mata nggak sih pada saat rekaman itu, atau ingat-ingat dia lagi atau gimana? Kalau untuk Kayaknya enggak deh, kan ada yang baru. Kayaknya enggak deh kelihatannya. ya kalau untuk sedih mungkin kalau nginget pasti lah, karena kayak apa ya, rasanya kayak waktu itu nahan gitu kan, kayak pas di saat nyanyiin ini tuh yang kayak suka kebayang aja kayak kenapa gitu ya dulu gitu kan, cuman ya udah lah. Ya udah agak kayak cuman Itu kalau udah. pada saat proses rekaman lu mencoba menghayati aja Iya, gitu menghayati ya. aja, ya. Nah, gini nih, gue aneh banget sih sama lo. Ini bukan rahasia umum lagi ya, Pot ya. Iya. Lo lagi dikabarkan deket sama seseorang. Pepeo gitu kan. Ya kan, itu kalau sampai nama orang-orang udah tahu pasti ya kan. Nah, ini kan kasarnya lu lagi seneng banget nih hati lu. Terus kenapa akhirnya lu milih single yang di share sama pop lovers dan juga teman-teman di luar sana, memilih single Patah Hati ya? Apakah lu berpikir bahwa gini, kayaknya lagu Patah Hati itu lagi laris di Indonesia dan gue harus ngeluarin single Patah Hati? Atau gimana? Sebenarnya dari dulu sebelum sesudah single pertama Kawan. Single pertama itu memang udah direncanakan dari awal. Gimana caranya, pengen banget di single ketiga ini ngeluarin yang bener-bener sedih banget dan pengen ngerasain, orang-orang juga ngerasain ini. Ya akhirnya jadilah 3 Dan ini single ya? ketiga ini. Oke, lagu yang melo banget. Dan which is gue dapat kabar katanya single ketiga ini bener-bener beda banget sama single yang pertama dan kedua ya. Karena mungkin yang pertama kedua lu masih transisi dari lu yang anak sekolah terus sekarang udah lulus gitu kan. Jadi putri yang dewasa sekarang. Oke, nah itu jadi salah satu lu pengen nyampein sama pendengar juga penonton di rumah. Kalau misalnya sekarang gue putri bukan putri yang dulu, putri yang sekarang. Yes. Oke, nah Kebaca ya. kenapa? Kebaca. Oh, kebaca, jangan kan lu diem aja gue kebaca. Kita mau apa aja kebaca nih gue. Oke, berikutnya nih Put, kalau ngomongin masalah single ini, proses video klipnya apakah sudah dibikin? Udah. Udah. Jadi udah jadi kapan per kapan video klip di share per kapan tuh? Kemarin 4 September. 4. Berarti proses syuting video klipnya lu dalam pandemi COVID-19 ini ya? Itu gimana perasaan tuh? Perasaannya sebenarnya takut sih, takut dan deg-degan gitu karena kan udah belum boleh, maksudnya kumpul-kumpul ya kan, cuma ya mau gimana gitu kan, ya udah. Karena beberapa bintang tamu yang kemarin datang ke sini itu kan mengeluarkan single kan, yang tadinya mereka punya apa namanya planning video klipnya itu harus ABC yang megah gitu kan, karena ada pandemik. Jadi akhirnya mereka minimalis, yang penting dapat aja feel-nya, dapat aja apa namanya settingnya. Nah, Putri sendiri gimana? Apakah emang dari pertama kali Putri nyanyi ini ya udah pengennya gue kayak gini, sederhana, simple, dan itu ada kopi juga, ya udah mau deket apa atau gimana tuh? Iya, pas
selama kemarin sih karena maksudnya pas ini juga ya apa sih? Pas apa mulai COVID, PSBB atau apa? Ya, apa tuh namanya? Ayo, mau follow friend? Mau teman nih? Ini mau studio mil ya? Apa tuh? Ayo, Mulai depannya apa? normal apa sih? New normal. Ya, bisa ya. Ini pikirannya ya. Maklum mendengar ya, orang tuh kalau misalnya lagi bahagia Aduh. dipaksa untuk save tuh kayak gini jadinya, ya kan? Iya. New normal, oke. Jadi dan itu memang sebenarnya dadakan juga. Oke. Dan gimana caranya juga ke manajer Putri bilang kan, ya kalau bisa sih, apalagi kalau kayak gini sebisa mungkin minimalis juga dan kalau memang nggak bisa juga ya mendingan nggak usah lah gitu kan. Makanya kemarin nyari di Bandung juga sebenarnya kan pasti di beberapa kota juga masih banyak yang belum boleh nggak sih, kayak maksudnya belum boleh banyak orang gitu kan. Makanya kemarin juga kita mengurangi itu semua, mengurangi kayak kalau bisa ya cuma beberapa orang lah gitu. Oke, jadi yang penting intinya adalah yang gue dapat dari Putri, yang penting penonton di rumah menikmati liriknya, kalau bisa relate dengan apa yang dirasain, share sama teman-teman yang lain yang ngalamin patah hati juga, ya Put ya. Oke, nah tadi udah video klip, terus gue pengen nanya sebenarnya nih, proses kenapa lu menciptakan lagu ini, apakah udah lama atau dalam jangka waktu dekat ini, Put? Dekat ini sih. Karena sebenarnya waktu dulu juga pernah bikinin tentang ini juga, cuman waktu itu masih yang kayak mikir kayaknya kurang dapet gitu kan, makanya masih dikit tuh dulu, masih dikit. Makanya pas baru-baru setelah single kedua baru mikir lagi kan, padahal kan harusnya tuh sebenarnya harus dari lama udah harus mempersiapkan itu gitu kan untuk single ketiga. Itu baru kayak pas juga gitu, maksudnya emang waktu itu emang lagi kepikiran juga pas tentang ini, masalah ini kayaknya boleh deh dibikin ulang gitu kan. Oke. Nah kakak lu, ya siapa sih nggak kenal kakak lu ya kan? Rizky Febian kan musisi, salah satu musisi ternama di Indonesia. Nah, lu menciptakan lagu juga, penyanyi juga. Pernah nggak sih sharing-sharing sama Iki? Kalau misalnya lu kayak misalnya ini single ini, lu sharing-sharing nggak sama Iki? Misalnya abang atau mas lu panggilnya? Oh ya, lu Sunda ya, lu jauh jadi mas ya. Oke, misalnya ini gue mau ngeluarin single yang gini sharing sama dia atau sendiri-sendiri aja? Sendiri. Oh gitu. Karena Aiki itu tipe yang membebaskan dan pengen, ayolah kamu cari tahu sendiri, terus kayak bereksperimen sendiri. Kalau bisa jangan membantu Aiki. Oke, jadi biar nantinya setelah lu mendapatkan beberapa single, lu akhirnya bisa terbiasa bekerja sendiri ya, tidak ketergantungan sama orang lain. Ya. Oke, nah sejauh ini nih, kalau ngomongin masalah karir lu dalam menyanyi, orang tua gimana nih? Ayah terutama, apakah support, apakah ayah membebaskan kamu juga, atau ayah punya goals tersendiri? Oke, sekarang Putri lu boleh di dunia entertainment, tapi nanti someday lu harus fokus ke misalnya nih entrepreneur atau apa gitu, atau gimana Bu? Enggak sih, itu dia Aiki sama Ayah itu tipe yang membebaskan, tapi tetap diperhatikan ya, diperhatikan. Dan untuk masuk ke dunia musik ini juga, ayah support aja, malah ya maksudnya bagus dong, karena kan Putri ini pemalu, dan mereka pun kaget sebenarnya waktu awal tuh, kaget dengan bisa nyanyi, yakin lo gitu, mau gitu, iya, makanya sekarang tuh supportnya alhamdulillah benar-benar didukung gitu, luar biasa. Nah, tadi kita udah ngebahas masalah dari sisi keluarga Putri, masalah sharing-sharing sama Iki, sama ayah disupport atau enggak. Nah, kita flashback ke yang dulu tuh. Awal-awal Iki ke dunia entertain, itu gue inget banget, Iki kan duet sama ayah. Tempat telepon, kalau nggak salah itu kan. Nah, ya kan, tahu lah, ya kan. Gue penyiar radio jadi tahu semuanya, ya kan. Kalau misalnya gue penyiar berita, gue tahunya masalah politik, ya kan. Nah, Putri sendiri kenapa nggak ada kepikiran duet sama papa atau sama ayah? Sorry. Karena sebenarnya untuk terjun ke dunia musik ini Putri baru-baru. Putri sih waktu awal benar-benar mikirnya pengen banget gimana caranya Putri ngeluarin dengan karya sendiri, tanpa bawa-bawa ayah. Tapi beban nggak sih Put, walaupun lu punya pikiran kayak gitu, tapi otomatis netizen kan pasti akan menilai kan, lu tau nempel sama nama ayah lu doang, terus A B C D F, jari jemarinya netizen, ya kan? Nah, what do you think about
tentang komentar-komentar netizen yang seperti itu? Kalau Putri sih bodo amat sih. Gitu. Walaupun memang sebenarnya Putri ini orangnya perasaan banget ya. Jadi Kelihatan sih. Iya. Jadi di saat ada komentar kayak gitu, memang Putri bawa hati gitu. Tapi ya mau gimana? Maksudnya ngapain juga lah Putri tanggepin juga, Yes. nggak penting Yes. gitu kan. Makanya ya udah. Ya makanya gimana caranya Putri bisa tunjukin dengan karya-karya Putri sendiri. Oke, berarti dengan cara seperti itu Putri akhirnya merealisasikan mimpinya Putri. Tapi sebelum Putri ke entertain ini emang dari kecil pengen ke entertain atau setelah Ayah dan Aiki terjun ke entertain, kayaknya enak ya terjun di dunia entertain itu gimana? Iya sih, sebenarnya ngelihat Aiki sih, Aiki oke. karena kan Putri ya 24 jam sama Aiki gitu kan. Ya. Dan Putri melihat proses itu dari nol, gimana Aiki bikin lagu, gimana Aiki akhirnya masuk ke dunia musik gitu kan. Di situ Putri juga ngerasain juga, walaupun Putri dulu nggak ada sama sekali sebenarnya, nggak ada sama sekali pengen nyanyi karena Pemalu. karena pemalu itu Putri terhambat gitu loh, nggak mau karena nggak bisa nyanyi, nggak bisa ini, takut gitu. Tapi setelah melihat Aiki juga, Aiki sifatnya sama kayak Putri, oh berarti Putri bisa Juga bisa, nggak apa-apa nggak bisa. Nah, iya. Kan? Setelah dari Nah, situ. biasanya anak-anak sekarang kan punya geng-gengan nih. Gue yakin lu juga punya geng, ya kan? Zaman SMP, SMA dulu Iya. kan. Nah, apa tanggapan teman-teman lu yang katanya kan lu anaknya pemalu tuh, Iya. terus tiba-tiba lu terjun di dunia entertain. Nah, reaksi mereka gimana? Jujur, Putri nggak punya geng, Oh iya, nggak punya. oh itu kita bikin aja gimana? Iya, iya. Guys, mulai sekarang kita berdua geng guys, gitu kan? Berdua. Oke, jadi gimana? Mungkin teman-teman terdekat Teman-teman terdekat ya, kaget semua. nggak berekspektasi lu bakal kayak gini ya? Iya. Oke. Karena yang mereka tahu nyanyi aja di depan kita nggak pernah. Oke. Di depan kita nggak pernah gitu kan. Disuruh ini, disuruh itu nggak mau. Nah, tiba-tiba masuk ke dunia musik gitu atau di entertain. Jadi mereka shock ya? Shock. Banget Pastinya ya? shock banget. Oke. Wow, gokil sih pop lovers. Jadi ini pelajaran juga buat pop lovers yang mungkin lu ngerasa yang namanya diri lu tuh introvert, Ya. pemalu, terus katanya kalau ada orang banyak itu kamu mesti gebetan, Iya. shaking, terus aduh mau ngomong apa ya gue Iya. gitu kan nggak tahu. Nah, Putri salah satu contoh bahwa ternyata orang-orang introvert, orang-orang pemalu itu kalau misalnya kita serius dan kita bersungguh-sungguh gitu kan, apapun yang kita mimpikan bakal tercapai, ya kan. Jadi itu intinya adalah benang merah dari yang gue baca dari Putri Iya, dari awal sampai benar. sekarang nih pop lovers. Well, Putri sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Wah. Segmen kedua bernama Centang Biru. Centang Biru ini adalah cerita tentang bintang tamu pop lovers. Nah, gue udah dapetin beberapa artikel yang gue dapat dari tim kreatifnya Podcast 103. Ada beberapa artikel. Yang pertama, Putri, ada artikel yang mengatakan bahwa reaksi Sule lihat anak gadisnya akrab dengan pria yang mirip aktor Korea. Siapakah itu? Kayaknya gue deh, waktu itu kita ketemu bareng kan? Iya. Kang Sule gimana sih? Itu kan gue, Kang Sule. Kan pernah main ke rumahnya Putri bareng. Gue kan gengnya Putri, cemana ya kan? Geng aja banget. Iya kan? Gimana nih? Sebenarnya nih yang ditanya di sini adalah pria yang mirip aktor Korea itu siapa? Siapa sih? Hai lo. Ini nggak ada, ini bukan kuis ya. Ini ada artikel, gue nggak bohong ya. Iya. Tuh, ya kan? Iya. Tuh, gue nggak bohong. Ini kali ini nggak boleh ask of friend lagi, Oh, atau iya, mungkin boleh. 50-50 lagi nggak boleh. Nggak. Kali ini lu harus jawab. Siapa Iya. itu? Pria yang mirip aktor Korea. Di sini harus jawab. Itu ini Jeffrey Raksa. Siapa itu Jeffrey? Itu yang ada di model video klip Menata Sasaki. Udah kenal sebelumnya. Sebenarnya udah lama. Oke, terus apakah bertemu di mana? Dulu udah kayak wartawan kan? Kita baru ketemu pas mau video klip ini. Oh, jadi kalian cinlok? Enggak Ada dong. gimana? Enggak dong. Ada gimana? Enggak sih, kan kita kenalnya dari sebelumnya. Sebelum, Oh. iya, emang kayak biasa aja, teman biasa. Tapi ini temen jadian atau enggak nanti ditinggal bikin single lagi? Aduh, Udah jangan mulai seksi dong. belum? Oh, ketahuan kan? Jangan kan? Berarti udah ada sesuatu nih, Bapak ya kan? Jadi yang dimaksud ayah ini adalah si Jeffrey ya? Jeffrey, nah ngomongin masalah Jeffrey juga nih, pasti banyak dong dari fans lo, dari fansnya Jeffrey. Jeffrey kan juga di TikTok fans udah banyak banget. Iya, Nah, biasa. apa yang fans mereka katakan ke lo? Mungkin fans Jeffrey ke lo, fans lo ke Jeffrey. Ada haters nggak sih? Ada. Pasti ada. Ada. Nah, dari banyaknya haters yang mungkin datang ke DM, direct message lo, kata-kata apa yang menurut lo paling sakit? Gak usah diucapin secara jelas, tapi intinya seperti apa? Dan bagaimana lo nanggapin? Sakit ya? Mm-mm. Aduh,
Gue kalau gue jawab masalah Jeffrey, dia kayak mukanya merah gitu ya kan. Enggak, apalagi masih. Udah berapa lama sih sama dia? Berapa ya? Masih baru-baru kok. Baru, jadi udah jadian kan? Baru kan? Gimana? Ya, gimana? Oke, jadi gimana buat masalah haters itu tadi? Yang males sih, berarti kalau bahas-bahas gini Ya kan? jadi intinya adalah mereka Pasti. seakan-akan kayak dari pihaknya Putri pun fansnya Putri kayak nggak rela sama Nggak rela, dia, iya. dari fansnya dia pun nggak rela sama Iya. Putri ya kan. Hmm. Jadi ya udahlah slow aja orang yang jalanin gue. Emang Iya. lu pernah beliin gue kuota ya kan? Emang lu pernah ngasih kita tempat untuk candlelight dinner ya kan? Suka-suka kita mau sama siapa ya kan? Oke, kita ke artikel kedua. Kayaknya kalau gue jawab bahas Jeffrey dia kayak malu-malu aja gitu ya. Daripada gue yang ngomong banyak, mendingan dia yang ngomong banyak nih. Artikel yang kedua, Putri Sule cerita kejadian horor di kamar dan tak berhenti istighfar. Hah, yang mana tuh? Kamar mana ini Putri Sule? Namanya Ayah Iya, Sule kalau doang kan? ceritanya yang mana ini? Nah, gue nggak tahu, gue cuma baca doang nih. Ayo, itu cerita horor yang kayak mana, Put? Jadi, Pernah nggak lo? iya, Putri pernah ngalamin Hmm. waktu di kamar itu sekitar jam 12-an gitu. Itu kamar rumah baru lo atau rumah yang Yang lama? lama, yang lama, Yang lama, oke. Nah, Putri ini kan sebenarnya jarang banget tidur sendiri. Hmm. Tiba-tiba kok kepikiran tidur sendiri di kamar, emang belum tidur. Hmm. Sebenarnya kalau untuk kejadian banyak banget. Kalau yang ini lebih Salah satunya? Iya, salah satunya ini itu tiba-tiba di kamar semua barang jatuh. Ih, padahal nggak ada angin. Nggak ada orang. Dibeliin ya? Belum Iya. aja ya. Tangkap coy. Di edit ya nanti ya. Kita takut coy. Tunggakan masih banyak ya kan. Di penjara gimana dong nanti? Oke, jadi gimana tuh? Jam 12 malam. Itu kejadiannya berapa? Udah lama atau Udah lama itu. berapa tahun yang lalu atau? Berapa ya? 4 apa 3 tahun yang lalu. Udah lama banget tuh. Udah lama banget. Ya udah, itu awalnya foto jatuh kan. Nah, kaget. Ya Putri mikirnya kan kayak angin udah. Oke. Mana nggak ada angin, cuman berusaha positif aja lah gitu Iya. kan. Logo tiba-tiba setelah dari situ di wardrobe tas itu semua pada jatuh. Jatuh semua. Baru udah istighfar terus itu. Lari nggak lo habis itu? Enggak, Apa diem dulu. tuh? Oh, oke. Diem dulu Kak. Putri tuh tipe yang penasaran tapi takut gitu loh. Oke. Iya, gimana dong? Penasaran tapi takut. Ya udah, istighfar udah. Jatuh lagi? Iya, makin pada jatuh. Ya udah dari situ baru nggak bisa. Udah, turun aja. Dulu langsung turun. Cerita ke keluarga. Iya langsung. Oh my god. Langsung cerita. Tapi emang sering di kamar itu? Dulu. Dulu. Oke, tapi sekarang udah pindah. Iya. Oke. Ih, serem juga. Itu malam Jumat bukan sih? Tahu deh itu udah lama. Lu kenapa nggak manggil Deddy Kobuser atau Risa? Siapa sih Risa sampai tuh? Bisa. Itu kenapa? Kan Bandung juga kan? Iya, benar. Oke, berikutnya artikel yang ketiga, artikel yang terakhir. Ditanya siapa mantan terindah oleh pacar, Putri Sule tersipu malu. Ditanya siapa mantan terindah oleh pacar. Ini pacar lu siapa sih sebenarnya? Putri Sule tersipu malu. Ini artikel Selasa 25 Februari 2020. Nih, Februari lu sama siapa? Ayo. Ini ayah keduanya Putri mau interogasi nih. Oke deh, kalau misalnya ini garis benang merahnya adalah mantan terindah lu tuh siapa? Loh, masa mantan terindah? Tapi lu setuju gak sih dengan istilah mantan terindah? Enggak. Kenapa? Enggak. Loh, biar kalau mantan terindah ngapain diputusin dong? Kan sekarang ada mantan gini, kita putus karena emang harus putus Oke, itu bisa, karena bisa. nggak direstui orang tua, Benar, ya kan benar. daripada kita, sorry ya operator gue nyindir dulu ya, nggak direstui orang tua, Oke, daripada kita bisa. durhaka sama orang tua, Benar. better kita putus, Putus. tapi kan kita sayang. Benar. Satu, yang kedua karena faktor jarak, Benar. misalnya lu nggak demen LDR, terus tiba-tiba pacar lu ke Amerika sana, kan overthinking bla bla bla, jadi Benar. mendingan putus daripada Benar. macam-macam pikiran lo. Nah itu maksud gue. Nah makanya itu mantan-mantan Putri nggak ada yang indah ceritanya gitu. Jadi Kasian nggak banget ada sih, mantan Bu. terindah, gimana dong? Siang kali. Iya. Udah kalau begitu Iya, putus paling tragis. Putus paling tragis. Kenapa? Ceritanya. Apakah ada yang mau jawab di sini? Oke, saya bagi satu orang boleh di sini. Atau bocor ya di sini ya. Putus yang paling tragis itu ceritanya tentang apa? Apakah lu dikhianati sama temen lu sendiri atau apa? Diselingkuhin. Oke. Gila ya diselingkuhin. Emang lagi banyak banget ya kayak faktor perselingkuhan di anak muda sekarang dan ya sudahlah. Iya. Sabar ya Sam. Aduh gua. Oke. Berikutnya nih Put.
Ini sebenarnya udah habis artikelnya. Sekarang gue pengen nanya tentang kedekatan lu sama Jeffrey, ya kan? Karena kalau nggak mengulik masalah ini, kayaknya pop lovers kurang gimana gitu kan. Selain single lu adalah Jeffrey ini sendiri. Jeffrey Nicole bukan sih? Bukan ya, dong. bukan. Jeffrey Pao gitu ya. Iya. Nih yang kita lihat Putri akhirnya deket ya, gue deket dengan Jeffrey. Which is kayak segan ya dia ya. Selebgram, bukan, TikTok ya, TikTokgram. Apa sih kalau TikTok namanya? TikTokers. Kalau artis TikTok kamu TikTokers. Oke, nah Putri, dulu tuh lu demen TikTokan nggak sih lu? Iya. Iya. Terus semenjak ada dia makin demen. Enggak. Bagaimana TikTok lu sama dia tuh yang di apa tuh? Bukan sawah sih, apa sih itu yang daun-daunan itu tuh ada pohon di belakangnya, so sweet banget itu. Terus di rumahnya lo, di rumahnya dia gitu. Keluarga kalian udah saling tahu masalah kalian dekat. Tahu. Nah, reaksi bokap gimana? Kayaknya Kang Suel tuh tipe orang yang santuy bet ya? Iya, ya kan? Jadi santuy bet kan, jadi lu mau dekat sama siapa, sok eta, lu mau jalan sama siapa, serah aja, yang penting lu masih ingat batasan-batasannya, ya kan? Nah, tapi sejauh ini nih, sosok ayah kan kita ketahui dia kayak apa ya, tuh dibilang kayak kocak bet kan, kayak kalau kita yang nggak kenal Sule itu kayaknya nggak ada serius-seriusnya sih. Nah, lu sebagai anaknya sendiri gimana sosok ayah di mata lu? Ayah itu ya, sebenarnya emang di rumah juga kocak juga, cuman kebanyakan lebih serius. Dia lebih serius. Tegas nggak sih? Apa? Tegas nggak sih dia? Tegas banget ya. Yang hal yang paling Putri ingat dari sosok ayah yang ternyata, ternyata ayah bisa kayak gini ya. Masih ingat nggak kejadian apa? Kayak gak diprediksi ternyata ayah bisa seperti itu, misalnya marah besar atau apa? Pernah sih. Kalau ayah ini tipe yang sebenarnya emang nggak pernah marah ke anak-anak. Yaitu dia, ayah emang orangnya tegas, tapi kalau memang udah masalahnya menurut ayah ini nggak bisa, dia bakal marah besar gitu. Marah besar. Tapi jarang banget gitu ayah marah. Dan itu yang buat Putri yang ayah kayak gini. Biasanya lebih ke kayak wow. Iya, kan? Karena lebih yang kayak apa ya, ayah sebenarnya tegas aja sih untuk ke anak-anaknya gitu kan. Jadi kadang juga kita sebenarnya ngeliatnya kok ayah cuek banget ya ke anak-anak gitu. Kadang setiap kita ya contoh soal percintaan kayak gini gitu ya, cuek kayak ya udah kan kita yang jalanin gitu, apa urusan ayah gitu kan. Paling ayah cuma bisa memantau kayak dari jarak jauh gitu kan, selagi kita masih batas wajar gitu kan. Tapi kalau lo tadi kan cerita-cerita lo kan kayaknya yang tadi lo bilang, aduh kayaknya parah semua deh gitu kan. Lo kalau dalam di titik terendah masalah percintaan lo kayak dikhianati, disakiti, lagi galau-galau parah banget, lo cerita nggak sama orang tua? Atau lo cerita ke Iki? Atau malah dipendam aja? Kayaknya lo tipe orang yang introvert, ceritanya kalau seperlunya doang. Zodiak lo apa sih, Bu? Taurus ya? So tau banget gue pikir lu ini gitu kan, ternyata bukan. Jadi gue nggak menguasai Taurus, jadi sorry ya, udah lewat gitu kan. Oke. Nah berikutnya, kalau ngomongin masalah single ketiga ini, ada planning nggak? Nanti setelah single ketiga, lo mau bakal bikin single seperti apa lagi? Apakah masih mengusung tema galau, percintaan, atau sahabat, keluarga, atau yang lain? Masih belum jauh sih. Dari percintaan. Oke, karena yang tadi dibilang, jadi Putri itu pengen kasarnya nge-branding pop lovers dan juga pendengar. Terus, kok pendengar sih, ini kan bukan di online ya, ini kan di YouTube ya. Jadi pemirsa, ya kan. Jadi Putri yang tadinya itu masih remaja, anak-anak, sekarang beralih ke remaja yang lebih dewasa. Oke deh, well, thank you sekali lagi Putri udah datang di podcastnya Pop FM Jakarta. Tapi sebelum pamitan, nanti mau nyanyi nggak lo? Atau belum pada di juga nggak apa-apa di sini. Naik puncak gunung juga nggak apa-apa, di sini mah bebas, suka-suka bintang tamu gitu. Kalau saya nyanyi, gue kasih kesempatan lu nyanyi, nggak usah semuanya sih, tapi beberapa part aja yang menurut kayaknya buat pop lovers sudah request di Pop FM Jakarta. Oke, nanti tapi sekarang kita akan menuju ke segmen yang ketiga, yaitu gratis game bareng artis. Sudah siap? Siap. Oke, games ini adalah gue suruh lu nelpon pacar lo. Enggak ya? Gue langsung gitu, dia langsung panik gitu. Bukan serius banget soalnya. Ya namanya aja penyiar, kalau tadi nggak dibayar mahal coy, ya kan? Oke, Put, kita punya beberapa pertanyaan sama lo dan lo harus jawab pertanyaan ini secara cepat, nggak boleh mikir. Kenapa Anda bilang aduh?
Biasanya kalau aduh itu kayak bukan berat lah. Sekarang gue tanya deh, lu better pertanyaan gue apa ngerjain matematika? Oh ini aja deh ya. Langsung kan? Aduh langsung aja. Oke. Putri, pertanyaan yang pertama adalah arti mantan buat lo. Arti mantan, aduh guys aku tuh. Ayo. Kalau nggak cepat berarti dia masih sayang sama mantan. Enggak, ayo. Arti Arti mantan. mantan. Apa ya? Ih, kalau gue mah cepet banget arti mantan, pengalaman hidup gitu. Lu berarti masih sayang nih sama mantan lu nih. Enggak dong. Iya kan? Enggak ya? no. Ya udah, sebutin satu mantan yang nggak bisa dilupain. Enggak lah, nggak ada. Mantan yang nggak bisa dilupain tuh berarti gini, terlanjur nyakitin lu, terus bukan berarti yang baik-baik aja. Iya. Tapi nggak ada. Serius? Iya. Mantan lu berapa sih? Dua. Iya. Kalau yang terakhir ini, Kenapa? misalnya, udah ini berarti ketiga ini. Ini jadi pacar ketiga lu setelah kemarin Iya, itu iya. bertiga kali pacaran. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, Putri paling demen dikasih surprise apa sama pacar? Surprise, kasih surat kamu. Ih, 2020 coy, lu masih surat-suratan? Iya. Alasannya apa lu? Karena lebih sweet aja. Iya. Iya. Kalau tulisan dia jelek gimana? Gak apa-apa, yang penting dia kan mengeluarkan isi hatinya dia ke kamu. Cucok loh dia loh. Biasanya kan lebih suka dikasih bunga, makan malam yang romantis, apa-apa. Lu simpel banget ya. Surat aja udah. Oh Tuhan, ada nggak sih kayak gini yang lain? Jangan sekarang tuh jarang betul. Oke, berikutnya nih Put. Lebih milih nantinya main sinetron atau di belakang layar? Di belakang lagi. Maksudnya kayak misalnya jadi produser atau penulis Oke. lagu aja atau arrangement aja atau gimana? Apa tuh? Belakang layar aja deh. Kenapa lu nggak mau main sinetron? Kan nama lu Masih- udah gede. Aduh, masih berat di Putri sih, karena Putri belum. Walaupun misalnya Putri udah mencoba, tapi kayaknya Putri nggak di situ. Oke, jadi daripada dipaksain terus makin banyak netizen yang julid, ya kan? Terus ya kan sesuai dengan kapasitas diri kita aja ya, Put ya. Ya. Berikutnya, ini pertanyaan yang dikirim sama netizen. Wow. Sifat yang paling disuka dari Jeffrey. Jeffrey Nicole ya, bukan Jeffrey itu ya. Ya, ini Jeffrey Nicole. Dia udah kepedean. Oh, ternyata dia enggak Jeffrey itulah. Pepeo. Waduh. Oke. Sifat yang paling lu suka dari Jeffrey apa sih, Put? Kenapa akhirnya lu memilih dia untuk dekat ya? Karena kan dari tadi lu diem aja ditanyain, jadian enggak? Gitu kan. Sifat yang paling lu suka dari dia, kenapa akhirnya lu memilih untuk dekat dengan dia? Humble. Selain itu, Selain itu perhatiannya. oke. Jeffrey itu kalau kita lihat di TikTok, dia tipe orang yang kocak juga kayak bokap Iya. lo. Nah, apakah di dunia aslinya, kadang-kadang kan orang memainkan peran di media sosial kan, gue pengen branding image gue itu kayak kocak, kayak smart, kayak apa. Nah, terus kalau kita ketemu aslinya ternyata beda banget. Nah, kalau Jeffrey, dunia asli sama dunia media sosial sama? Beda sih. Nah, apa yang bedain? Apa nih? Tahu banget ya, dibilang pacaran kagak katanya. Kalau bener deh, gimana? Beda. Hmm. Bedanya sebenarnya dia kalau di sosial media kayaknya nggak kocak-kocak banget gitu. Jadi kan dia tengil gitu Iya, kan? tengil sih. Tengil gitu Cuman kan? aslinya pendiam parah. Iya. Iya. Dia pendiam, introvert nggak dia? Iya. Sama kayak kalian. Terus kalau misalkan ada masalah gimana dong nyelesainnya? Kalau udah berdua masih bisa selesai bareng-bareng. Oh, oke, dewasa nggak itu orang? Dewasa. That's why lu suka sama dia. Iya. Iya, kejawab kan. Clue berikutnya kejawab lagi guys. Oke, pertanyaan berikut. Lu kenapa ketawa-tawa? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, it's okay ya. Oke, Putri, lebih memilih Waduh. nih, kalau ada memilih waduh gitu ya kan. Lebih memilih punya, ini suami ya, bukan pacar lagi nih. Iya. Suami pengusaha atau suami pemain film? Alasannya apa? Wow. Ini Pilih dong, pengusaha atau pemain film atau entertain deh, boleh dibilang. Kalau pengusaha kan kayaknya jauh banget dari dunia entertain ya. Tapi kalau entertain kan someday bisa jadi pengusaha gitu kan. Lu milih yang mana? Kayaknya Pengusaha, Entertain sih. entertain aja. Karena memang basicnya keluarga lu entertain semua ya Put ya. Jadi kalaupun misalnya milih pengusaha takutnya kayak wah ini bukan dunia gue Iya. banget, takutnya gimana ya kan. Ini pertanyaan terakhir nih buat lo. Oke, kira-kira 2 tahun lagi lu dan Jeffrey bakal seperti apa? Wow, 2 tahun. 2 tahun lagi, kita mau siapa nyamanya 5 tahun, 2 tahun lagi. Wow. Lu pernah gak sih kayak curhat-curhat gitu, ngomong-ngomong serius sama dia di saat lu berduaan gitu kan? Duduk berduaan dengan dirimu.
langsung kan enak alay juga ya guys ya kan. Nah lu kadang-kadang kan selama lu quality time bareng sama dia terus ngobrol serius ya kan, ada nggak obrolan serius sama dia yang nanti kita setahun ke depan gini-gini buat Wow. Itu harus lo kayak Iya gitu serius benar-benar. kan? Ada kita ya? ada obrolan sama tapi kayaknya nggak 2 tahun sih karena kita masih Masih tahun lagi? Iya. Oh, nggak 2 tahun sih, seakan-akan lu bilang nggak 2 tahun kecepatan. Nggak masalah ya salah apa ya. Jadi gimana? Atau kalau nggak gini aja deh, hal yang paling berkesan selama lu ngobrol bareng sama dia itu ngebahas apa? Yang Ya, dan itu. lu juga interest untuk bahas itu. Apa? Ya itu bas. Apa? Apa orang tadi dia belum ngomong ya itu apaan belum ngomong? Gue belum tahu soalnya. Ya kedepannya. Kedepannya kan berdua mau seperti Iya. apa? Ya kan? Tapi kalau dari keluarga besar udah ngerestuin, tapi kan udah jadi nggak sih? Serius deh, gue nanya serius. Udah jadi nggak? Kayaknya sih udah sih. Gue ngeliatnya udah. Ya udah gini aja. Nah, Kalau udah gitu. jadi, lu Apa sih ya? Kalau udah jadi lu nggak pegang. Ayo lo, Ya jalanin aja dulu. jalanin aja. Berarti udah jadi ya? Bisa banget. Iya dong, bilang jadi biar nilainya tinggi kali. Susah banget ya. Ini gue pengen dapetin sharing dating tinggi itu susah banget gitu kan. Bisa ya. Gaji gue naik coy, kalau nggak dipotong gaji soalnya ya kan kali-kali ya kan. Jadi intinya jalanin aja. Jalanin aja. Jadi kedepannya mau seperti apa, pokoknya yang terbaik. Kalau Iya. misalnya jodoh dipertemukan, Iya. kalau misalnya tidak yang terbaik buat Putri pun udah ikhlas Iya. gitu ya Put ya. Oke. Tapi kalau gue berarti ini cowok-cowok yang deket sama lo itu kriterianya sama putih, tipe-tipe orang putih kayak artis Korea. Lo suka Korea ya? Enggak lu malah. Maksudnya Korea suka, tapi kalau untuk masalah cowok nggak harus kayak gitu. Maksudnya Setuju nggak lo sama gue? Beberapa mantan lo itu tipe-tipe mukanya tuh bukan hampir sama sih, kayak yang bersih banget, yang putih itu enggak. Dan gue udah satu. Ada yang barengan. kalau itu bebas ngomong apa aja bisa ditit gitu. Oh iya ada satu. Enggak kok. Oh, jadi ada yang murid. Oh, jangan-jangan yang buku itu jatuh. Ya kan? Oh, oke. Oke deh gitu aja, takutnya dia abis ini dia nulis instastory main di Pop FM Jakarta ditanyain kayak gitu. But anyway, thank you so much Putri sudah main-main ke Pop FM Jakarta. Kalau misalnya udah ada single lagi, main lagi ke sini. Dan pertanyaannya, kalau misalnya Pop Lovers pengen dengerin single terbarunya Putri, bisa didengerin di mana aja atau juga di mana aja? Semua digital platform, dari Spotify, Joox, iTunes, Deezer, Planet Musik semuanya udah ada. Dan kalau misalnya video klipnya, biar ngerasain juga gitu kan, bisa langsung di channel Putri. Apa tuh channel? Putri Delina. Putri Delina. Oke, once again thank you so much. Gue boleh dong minta lu nyanyi sedikit aja dari awal sampai ref aja nggak apa-apa ya. Jadi buat lovers yang mungkin sekarang lagi ngerasain patah hati yang benar-benar patah, kayaknya ini lagu yang menjadi perwakilan perasaan lo untuk kali ini nih. Putri berjudul Menahan Rasa Sakit. Bahagiaku mengingat masa indah kita. Apa kabarmu di sana? Ingatkah denganku? Aku di sini masih seperti yang dulu, mengharapkan kau hadir. Walaupun semua tak mungkin lagi, hancur semua mimpiku denganmu, bahagialah bersamanya. Ku akan selalu ada untukmu, walau kau bersama dengannya. Aku kan menahan rasa sakit ini. Ku akan selalu ada untukmu, walau kau bersama dengannya. Ku bahagia melihat kau bahagia dengannya. Sukses gue. Thank you, bucin. Oke, thank you Pop Lovers sudah dengerin
mungkin kok dengerin lagi sih, udah lihat kita berdua di sini. Semoga banyak yang request lagunya biar lagunya Putri bisa jadi nomor 1 di chartnya Pop FM Jakarta. Kalau begitu saya Bastian pamit. Putri Delina. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.